Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang asam dan basa. Yang beranggotakan saya Anissa Dini Wahyu Sulistiawati, Fata Miftahul Alifah, Erlina Marita Putri, dan Hesti Putri Wardani. Tujuan 1. Mengetahui perbedaan zat asam dan basa berdasarkan sifatnya. 2. Mengetahui sifat asam basa pembentuk suatu garam. Alat dan bahan. Untuk alatnya 1 plat tetes, 2 pipet tetes, 3 pipet ukuran 25 ml, 4 gelas kimia ukuran 100 ml, 5 labu Erlenmeyer 10 ml, 6 lumpang dan alu. Bahannya 1 kertas lakmus, 2 air jeruk, 3 indikator universal, 4 air deterjen, 5 aquades, 6 larutan CH3COOH 0,1 molaritas, larutan NH4OH 0,5 molaritas, larutan NH4Cl 0,5 molaritas, larutan NaCl 0,1 molaritas, larutan NaOH 0,1 molaritas, larutan NaHCO3 0,1 molaritas, larutan NH4Cl 0,1 molaritas, larutan H2SO4 0,1 molaritas, larutan Na2CO3 0,1 molaritas. Cara kerja pengujian asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Yang pertama, ambil masing-masing 5 tetes Na2CO3, NH4OH, NaHCO3, HNO3, aquades, air jeruk, air deterjen ke dalam droplet tetes. Kedua, ambil kertas lakmus lalu celupkan ke dalam tiap-tiap larutan. Yang ketiga, catat perubahan warna kertas lakmus. 4. Tentukan sifat larutan yang terbentuk. Selanjutnya, cara kerja pengujian asam dan basa dengan menggunakan pH strip. Yang pertama, ambil masing-masing 5 tetes Na2CO3, NH4OH, NaHCO3, HNO3, aquades, air jeruk, air deterjen ke dalam droplet tetes. 2. Ambil kertas indikator pH strip lalu celupkan ke dalam tiap-tiap larutan. 3. Bandingkan hasil warna dengan peta warna yang sudah tersedia dalam pH strip. Yang keempat, tentukan pH-nya. Berdasarkan data pengamatan dibedakan menjadi 3, yaitu ada asam, basa, dan netral. Golongan asam antara lain yang pertama ada NH4Cl atau amonium klorida. Yang kedua ada H2SO4, CH3COOH. Yang ketiga ada CH3COOH atau asam asetat. Yang keempat ada HCl atau asam klorida. Yang kelima ada NaHCO3 atau natrium bikarbonat, dan yang keenam ada air jeruk. Kemudian golongan basa antara lain yang pertama ada NaOH atau natrium hidroksida. Yang kedua ada Na2CO3 atau natrium karbonat. Yang ketiga ada NH4OH atau amonium hidroksida. Yang keempat ada HNO3 atau asam nitrat. Yang kelima ada air deterjen. Kemudian golongan netral antara lain yang pertama ada NaCl atau natrium klorida. Yang kedua ada aquades. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Jadi pembawa sifat asam adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Asam menurut Arrhenius dirumuskan sebagai HX yang dalam air mengalami ionisasi menjadi H+ plus ZX-. Jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut valensi asam. Sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepaskan ion H+ disebut ion sisa asam. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah hidroksilogam, dirumuskan MOHX yang dalam air terurai menjadi MX+ plus XOH-. Jumlah ion OH- yang dapat dilepaskan oleh satu molekul basa disebut valensi basa. Pada slide sebelumnya sudah dikelompokkan dari masing-masing larutan, apakah bersifat asam atau basa. Untuk lebih lanjut, kami berikan contoh reaksi yang menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat asam kuat atau basa kuat.
Contoh dari asam kuat adalah HCl, bersifat asam kuat karena di dalam air terionisasi sempurna sehingga menghasilkan ion H+ dengan reaksi HCl menjadi H+ plus Cl-. Kemudian contoh basa kuat yaitu NaOH, bersifat basa kuat karena dapat terionisasi sempurna sehingga menghasilkan ion OH- dengan reaksi NaOH menjadi Na+ plus OH-. Kemudian netral, contohnya natrium klorida, NaCl atau garam, bersifat netral karena ion Na+ berasal dari asam kuat atau HCl dan Cl berasal dari basa kuat NaOH sehingga keduanya terhidrolisi. Oleh karena itu larutan tetap bersifat netral dengan pH 7 dan reaksi NaCl menjadi Na+ plus Cl-. Dalam praktikum ini, pengujian asam basa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, larutan dicelupkan dengan kertas lakmus. Yang kedua, pengujian asam basa larutan dicelupkan dengan pH strip atau indikator universal. Dalam pengujian asam basa dengan kertas lakmus, bisa tergolong asam apabila kertas lakmus biru yang dicelupkan ke dalam larutan berubah menjadi warna merah, atau kertas lakmus merah tidak ada perubahan dan warnanya tetap merah. Kemudian zat akan tergolong basa apabila kertas lakmus yang semulanya merah berubah warna menjadi biru, atau kertas lakmus biru tidak ada perubahan warna atau warnanya tetap biru. Dan ini adalah hasil pengujian asam basa menggunakan kertas lakmus. Yang kedua, pengujian pH dengan indikator universal yaitu pH strip. Masing-masing larutan dicelupkan kemudian dicocokkan hasilnya dengan peta warna yang telah tersedia. Ini adalah indikator universal pH strip 0 sampai 6 asam, 7 netral, kemudian 8 sampai 14 adalah basa. Berdasarkan teori yang ada, dapat kita katakan bahwa semakin kecil pH, maka semakin besar konsentrasi H+ yang ada dalam suatu larutan. Dari sini dapat kita katakan bahwa hubungan antara konsentrasi H+ dan pH adalah berbanding terbalik. Sedangkan nilai pOH akan semakin besar apabila konsentrasi OH- dalam suatu larutan basa semakin besar. Jadi berbeda dengan pH, nilai pOH berbanding lurus dengan konsentrasi OH dalam suatu larutan. Dalam praktikum ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kertas lakmus dalam menguji suatu larutan tersebut asam atau basa dapat dilihat dari perubahan warna kertas lakmusnya, yaitu untuk larutan asam dapat memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan untuk larutan basa dapat membirukan kertas lakmus merah. Dan untuk larutan netral akan mempertahankan warna dari kertas lakmus tersebut. Yang kedua, zat asam menurut Arrhenius adalah zat yang dapat memperbesar konsentrasi ion H+ ataupun ion H3O+ dalam suatu pelarut yaitu air. Sedangkan zat basa adalah zat yang dapat memperbesar konsentrasi ion OH- dalam suatu pelarut yaitu air. Yang ketiga, asam adalah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH kecil lebih dari 7. Basa adalah zat senyawa yang bisa bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut garam. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.